Selamat siang Sobat Nina, jumpa lagi sama aku. Di waktu yang luang ini aku sempat-sempatin dulu bikin video. Aku mau bercerita nih tentang kehidupanku, kehidupan anak-anakku. Nah, saat ini aku mempunyai anak yang spesial ya. Anakku dua. Aku mempunyai anak yang spesial karena satu anakku yang spesial ini satu itu eh, ini langsung ke intinya ya. Intinya adalah mempunyai anak yang aku bingung sama pendidikannya anakku nih. Bingung kan kenapa? Pengennya ya sebagai orang tua itu aku pengen punya anak yang sekolah di sekolah yang normal ya, di sekolah yang bisa sama anakku yang paling kecil ini sama dengan kakaknya yang nomor satu tuh. Berjalannya waktu anakku itu ada hambatan, ada kendala karena sulitnya untuk belajar bukan arti sulitnya bukan karena disuruh belajar, tidak mau, bukan karena kemampuan di ininya itu dia belum sampai ke situ. Umurnya saat ini anakku itu udah 9 tahun lebih ya, duduk di kelas 3 sekolah dasar. Nah, selama kelas 2 itu memang ada kendala, dia nggak mau mogok sekolah itu karena dia minder sama teman-temannya. Dia tuh anaknya itu kurang tidak mau bertemu teman-temannya, tidak mau berkomunikasi dengan temannya karena mungkin dia pertama ada rasa malu, takut mau ngomong apa atau mengungkapkan sesuatu yang kepada gurunya. Misalnya kepada gurunya itu dia takut mau ngomong tuh, takut salah, mau ngomong itu ngomong itu harusnya gimana. Misalnya mau ke kamar kecil gitu, dia mau ngomong itu bingung, takut diketawain temennya, atau takut diliatin temennya, atau gurunya nanti nggak respon gitu ya. Padahal gurunya dan teman-temannya itu sangat respon banget, sangat baik banget. Cuman anak ini aku sendiri belum menemukan ini anak ini kenapanya itu belum ketemu ini anak kenapa ini. Terus tapi aku nggak bisa memaksakan dia sekolah di sekolah normal ya. Udah aku cari solusi, saya coba di saya coba di sekolah inklusi. Ternyata di situ juga tidak diterima karena kemampuannya masih di bawahnya di anak-anak yang sekolah di inklusi. Di kelas 3 sekolah dasar ini anakku memang tidak dinaikkan, dan aku tidak marah. Sebagai ibu aku tidak marah, dan tidak marah pada gurunya ya, karena memang aku sadar kemampuan anakku sampai belum bisa berkembang gitu. Seperti membaca pun belum bisa, mengungkapkan apa yang dia mau di sekolah itu dia belum bisa. Kalau membaca itu masih belum bisa lah ya, merangkai kalimat atau merangkai kata itu belum bisa. Terus itu untuk sekolah ya. Kalau untuk di rumah itu dia ini kalau tidak mau tuh ya tidak mau. Kalau dia misalnya jadi gampang putus asa ya, gampang ngambek gitu loh ya, tantrum. Tapi kalau saya galak atau saya lebih keras, itu dia semakin lebih keras. Jadi aku melambatkan emosiku, melihat lebih dalam lagi tentang anakku itu harus sekolahnya di mana. Nah, ternyata setelah saya daftarkan ke sekolah inklusi dan tidak diterima dengan alasan dia belum bisa mandiri, belum bisa membaca, belum bisa menghitung, belum bisa adaptasi dengan
orang itu belum belum ada keberanian ya, jadinya disarankan untuk di sekolah SLB lah, sekolah luar biasa ya, ke sekolah kebutuhan khusus mungkin ya menyebutkannya. Jadi di sini intinya adalah aku pengen berbagi kepada ibu-ibu yang punya anak yang bukan berbeda ya, ada unik sedikit gitu ya. Itu kita tidak boleh memaksakan anak ini harus sama dengan orang lain, dengan anak-anak lain ya. Kita harus bisa membaca lah, misalnya membaca situasi, misalnya ini anak, kita harus cari-cari info ya, cari-cari info kemana anak ini harus sekolah gitu. Karena kita kepengennya orang tua itu anaknya bisa mandiri ya, bisa membaca, bisa apa yang kita mau tuh anak harus bisa, padahal tidak juga, tidak boleh seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah di sini aku baru melihat, baru terbuka mataku kalau anakku harus disekolahkan di sekolah luar biasa. Aku belum pernah cek sama ke psikolog atau ke psikiater karena waktu belum sempat. Jadi ini saran dari guru inklusi adalah anakku harus disekolahkan di sekolah luar biasa. Luar biasanya tuh bukan karena anakku tuh di bawahnya sekolah dasar yang umum ya, tapi karena ada keunikan yang kita belum bisa menggali atau belum bisa menyadari anak ini punya keunikan yang saya masih meraba-raba, ini anak harus harus berjalannya kemana, sekolahnya kemana itu tapi kita harus bersyukur ya punya anak yang sedikit berbeda dari kakak-kakaknya atau adik-adiknya ya. Ibu tidak mau marah, saya pun tidak belajar tidak untuk marah, tidak untuk kecewa, tidak untuk putus asa. Kita hayu menuntun anak ini menjadi anak yang minimal bisa mandiri untuk dirinya sendiri. Nah begitu ibu-ibu. Nah kalau untuk anakku yang besar itu normal ya, jadi kadang kakaknya ini agak sedikit kadang iri ya, namanya juga anak yang usianya terpaut ya, dekat lah ya, itu kadang iri kok adiknya selama ini tidak sekolah, karena dari sekolah dasarnya, sekolah umumnya itu dia daring ya, istilahnya belajar di rumah, pelajaran dibawa ke rumah, tapi lama-lama anaknya juga malah semakin tidak bisa berkembang dalam sosialnya juga, contohnya ya ketemu orang semakin tidak mau, jadinya disarankan eksklusi pun tidak diterima karena anaknya belum bisa, masih di bawahnya lagi. Anak yang besar kadang ya ini iri kok adiknya kok seperti ini ya. Saya maklum, saya tidak marah, jadi hanya kasih pengertian kalau adiknya ini tidak boleh harus sayang sama adik, harus mengerti adik itu seperti apa, pelan-pelan aja gitu. Begitu Bunda Panda yang punya anak-anak yang berlebih atau yang berkebutuhan khusus atau yang punya keunikan yang kita belum sadari, itu kita nggak usah malu, kita harus ngembangin potensi si anak itu di mananya. Kebetulan anak saya itu yang kecil ini mempunyai kesenangannya itu di kesenian. Nah itu yang saya mau menggali lebih dalam lagi potensinya anak saya ini. Begitu pula untuk Panda Bunda ya, jadi saya ngomongnya begitu. Untuk Panda dan Bunda yang punya anak unik, itu kita harus bisa menggali atau kita minimal ya minta saran-saran dari misalnya dari yang berkompeten di bidang untuk sekolah kebutuhan khusus ya. Jadi anak ayah dan bunda ya, anak saya juga ini dia itu
bakatnya apa, dia itu sukanya apa atau hobinya apa, itu yang dikembangkan untuk khusus untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi pesan saya, tidak boleh malu, tidak boleh minder mempunyai anak yang istimewa ya. Itu aja pesan dari saya, khusus untuk ibu-ibu yang mungkin setara dengan sama dengan saya punya anak-anak seperti itu. Nah gitu ya Bu ya, sekian dulu video dari aku. Videonya agak pendek sedikit ya, maaf. Saya pengen cerita aja, pengen menceritakan apa namanya, untuk ibu-ibu, ayo, untuk orang tua ya, untuk orang tua yang punya kebutuhan khusus itu, anak-anak yang kebutuhan khusus itu harus bangkit, harus bisa melihat potensinya anak yang ini tuh ke arahnya mana. Itu yang kita gali ya, minimal juga bisa mandiri untuk dirinya sendiri begitu. Nah sekian dulu ya video dari aku sedikit bercerita aja sedikit ya sama ibu-ibu ya. Untuk lebih lanjutnya bisa dukung video saya dengan subscribe, like, and share, dan terus mendukung